kemampuan abadi mulai bekerja. Sebelum terlahir kembali, Tuan dapat menunjuk satu barang untuk diwariskan. Masih bisa mewarisi satu barang. Harus dicari dengan baik. Gerbang iblis penuh bahaya. Kelihatannya baik, tapi semuanya jebakan. Kalau begitu, aku juga akan membunuhmu. Lonceng bunga bisa membangkitkan nafsu orang. Kau saja. Suruh kau menghisap, kau tidak mau. Kali ini, aku sendiri yang akan melakukannya. Di lobi bang. Xiang Aku Dongliu, berhasil. sang pengembara waktu. Aku ingin abadi dan tak terkalahkan. Aku ingin menjadi dewa dan hidup abadi. Aku ingin memiliki banyak istri dan selir. Mimpi kali kau. Diaulah utama dunia iblis. Ria, murid utama puncak kulit. Wajadi, murid utama puncak bangkai. Kau kakak senior sekte Bunga Raya. Aduh, ini tempat apa? Ada orang. Sekte Dewa Maut. Sekte Dewa Maut. Keinginanku terkabul. Aku akan jadi dewa. Menggunakan manusia sebagai lilin, penerimaan murid sekte iblis secara resmi dimulai. Bersiaplah. Hamba adalah Kunan, mendaftar untuk bergabung. Kau adalah Kunan, akar spiritual bawaan, bakat kultivasi langka sekali dalam 1000 tahun. Benar, itu aku. Aduh. Anak ini tulang dan ototnya kuat, bahan berharga untuk meracik pil. Kirim tulangnya ke puncak Tempa, pasti bisa ditempa menjadi senjata ilahi kelas atas. Sekte Iblis menilai apakah seorang murid hebat tergantung pada seberapa besar nilai yang bisa dia ciptakan. Dia berbakat luar biasa, nilainya paling besar jika dibunuh. Sedangkan kalian, adik-adik seperguruan, bakatnya biasa saja. Hidup justru paling bernilai untuk dimanfaatkan. Wah, aku ingin jadi dewa. Kau malah membawaku ke tempat macam apa ini? Bicara. Bicara, cepat bicara. Abadi dan tak terkalahkan. Setelah mati, akan kembali dan hidup lagi. Oh, pantasan aku dikirim ke sekte iblis. Aku adalah kakak senior sekte Bunga Raya Kou. Yang bersedia bermadu kasih dan berkultivasi ganda denganku, masuklah ke lingkaran merah. Bahaya, Berkultivasi ganda dengan kakak senior adalah jalan menuju kematian. bisa terkuras habis sampai mati. Aku mau ke puncak bangkai. Aku juga. Aku juga ikut. Kau keluar saja. Aku mau ke puncak kulit. Aku juga ikut. Berhasil. Zombie dan anjing saja berebutan jadi. Sekte iblis ini terlalu gila. Adik seperguruan ini, apakah kau ingin bermadu kasih dan berkultivasi ganda denganku? Tidak, aku tidak mau gabung puncak Bunga Raya. Sekarang aku tidak perlu gabung puncak Bunga Raya lagi. Sampah. Kenapa kau terus menatapku? Tidak berani datang, kasir saja.
Aku kalau mati akan hidup kembali. Ini rejeki nomplok. Kakak senior, aku mau gabung Puncak Bunga Raya. Kakak senior ini memang tidak sabaran ya. Sudah tidak sabar untuk latihan ganda. Kakak senior, jangan berhenti. Aku tidak lihat, silakan lanjutkan melepasnya. Kamu yang pertama, masuk ke puncak Hehuan dan masih berani tertawa. Tidakkah kamu takut dikuras habis? Takut. Tapi aku harus. Menurut kata-katamu. Anda ahlinya, tolong bimbing aku dalam latihan. Adik, semuanya menurut Anda. Kenapa air ini warnanya merah? Hai. Bagaimana bisa tidak fokus saat latihan? Kakak, posisi apa yang kamu mau aku ambil? Secara teori aku tahu banyak. Diam saja dengan baik. Jangan melawan. Cuma menikmati saja, jadi malu. Ayo kakak. Ini bukan air. Oh. Ini kolam darah. Dibutuhkan daging dan darah 30.000 orang biasa. Sekarang kamu masih bisa tertawa? Ingin latihan ganda denganku? Sudah sampai tahap ini. Sekalipun pengecut tidak boleh takut. Ayo kakak. Kuras habis aku dengan keras. Kalau begitu seperti keinginanmu. Menguras habis yang kamu maksud ternyata seperti ini caranya? Kakak, latihan ganda tidak seperti ini. Kau ini sampah. Mau bersatu denganku? Aduh, jangan. Adik kelas ini sudah banyak pengalaman. Bagaimana kalau Anda coba? Pasti lebih baik dari sebelumnya. Pria yang kau keringkan. Mimpi! Aku masih perawan. Mana mungkin kau merusak tubuhku? Kamu, kakak senior dari Puncak Hehuan. Masih perawan? Banyak omong. Asal aku mengeringkanmu. Aku bisa menyempurnakan lonceng bunga. Mati saja. Jangan. Lonceng bunga sudah selesai. Posisi pemimpin puncak pasti milikku. Kemampuan abadi mulai bekerja. Sebelum terlahir kembali, Tuan dapat menunjuk satu barang untuk diwariskan. Masih bisa mewarisi satu barang. Harus dicari dengan baik. Gerbang iblis penuh bahaya. Kelihatannya baik, tapi semuanya jebakan. Kalau begitu, aku juga akan membunuhmu. Lonceng bunga bisa membangkitkan nafsu orang. Kau saja. Suruh kau menghisap, kau tidak mau. Kali ini, aku sendiri yang akan melakukannya. Wah, cukup sopan juga. Tahu duluan melepas bajumu. Jangan pura-pura genit.
Itu adalah kolam darah. Tempat membunuh orang. Kau yang baru datang ini berani sekali. Aku bisa lebih berani lagi. Ini? Kau. Datang sini. Kamu. Aduh. Ini lucu juga. Kenapa kau punya lonceng bunga? Kamu. Kalau kau berani goyangkan sekali lagi, aku pasti bunuh kau. Aku paling suka urusi yang mulutnya keras. Jangan. Bicaralah yang baik-baik. Kau berani pegang hati nuranimu dan bilang, barusan kau tidak berniat membunuhku? Tentu saja tidak. Kami di Sekte Bunga Raya. Susah payah dapat satu murid pria. Kakak sayang kamu saja tidak cukup waktu, mana tega membunuhmu. Bicaramu manis sekali. Tidak ada satupun orang jujur di gerbang iblis. Kamu tidak paham kata-kata ya? Aku suruh kau pegang hati nuranimu dan bicara. Hati nuranimu. Di mana? Kamu. Jangan keterlaluan. Ini sudah keterlaluan. Jangan goyangkan. Aku. Pegang hati nurani dan bicara. Aku tidak pernah sekalipun berniat membunuhmu. Memanggilmu ke sini hanya ingin memberimu petunjuk dalam latihan. Kalau ini bohong, biar aku disambar petir. Memberiku petunjuk, ya? Kalau begitu, mohon kakak senior mengajarkanku ilmu Sekte Bunga Raya, memperkenalkanku pada jalan ini. Jalan yin yang dan praktik ganda. Kau dulu. Tumpukan Kidi dan Tian. Kamu mau bohongi siapa? Yin yang kan cuman urusan pria wanita itu. Cepat lepas bajumu, langsung ajar dengan praktik. Praktik denganku? Aku ini masih perawan. Aduh. Mengancamku juga percuma. Paling-paling cuma mati. Aduh. Jangan. Jangan goyangkan lagi. Ayo sini dengan baik ajar aku. Aduh, kenapa lonceng ini pecah? Penghinaan hari ini di lain hari. Selesai. Kalau ketahuan si iblis perempuan pasti mati. Akan kubalas. Aku cuma bercanda. Aku paling benci memaksa perempuan. Kau masih mau mempermainkanku? Cara bertahan hidup di gerbang iblis. Aku paham. Tuan memegang lonceng bunga. Aku tak bisa lolos dari genggaman Tuan. Mempermainkan apa? Yang kupikirkan itu Masalah hubungan intim itu, maaf tak bisa kukabulkan. Lonceng ini adalah senjata pusaka hidupku yang dipelihara dalam tubuhku. Jika digoyangkan mengikuti irama, bisa mengontrolku untuk menari tarian bunga surgawi. Tarian bunga surgawi. Namanya saja sudah terdengar menarik. Silakan Tuan goyangkan loncengnya. Goyang apa? Kau tahu, kalau lonceng ini rusak, pasti aku yang pertama dibunuh. Aduh. Mending kita bicara hal yang serius. Kau ini kakak senior, barang-barang bagus apa yang kau punya, bawa semua, biar kulihat. Anak ini wajahnya penuh nafsu, tapi bisa menahan godaan. Diam saja ngapain? Cepat pergi. Oh. Ini adalah satu lencana murid resmi dari dalam sekte, dan satu jilid kitab langit. Bisa membuat orang cepat meningkatkan kemampuan. Pantas saja kau tahu diri. Tapi sebaiknya jangan coba menipuku. Kalau tidak, akan kubuat kau mendengar lonceng bunga selama 3 hari 3 malam. Aku dikendalikan olehmu, mana berani menipumu. Setelah kau mendengar tarian bunga surgawi, baru tahu benar tidaknya. Baik. Santai, goyang loncengnya nanti saja. Loncengnya rusak. Bajingan mesum, kau mati. Bajingan mesum, kamu bakal mati.
Kabur. Di puncak Hehuan. Aku lihat kamu bisa lari kemana. Bagas kakak kedua Dengar-dengar. puncak hewan. Kau menculik seorang pemuda yang sangat cakap masuk rumah. Wanita beracun ini ternyata bisa gagal. Syukurlah, lari lebih pelan sedikit. Lagi harus dibunuh olehnya sekali lagi. Anak ini menguntungkanku. Tunggu sampai aku jadi pemimpin puncak, pasti akan membuat wanita beracun itu menanggung penghinaan di bawah lutut. Kamu adalah... Saya murid inti puncak Hewan Bagas, kamu panggil saya kakak kedua saja. Senang bertemu, kakak kedua. Perintah. Kamu tidak hanya tidak mati, bahkan naik pangkat menjadi murid resmi. Kakak senior bilang saya adalah orang berbakat berencana melatih saya di kemudian hari. Murid resmi Shandong poin kontribusi 100. Sebagai murid resmi, sekte akan memberikan 100 poin kontribusi. Dapat digunakan untuk menukar batu spiritual, teknik alat sihir. Setelah digunakan, kamu dapat menyelesaikan tugas sekte untuk mendapatkan poin kontribusi. Poin kontribusi di sini adalah uang. Kita berdua adalah dari puncak Hehuan, satu-satunya 2 murid laki-laki. Kedepannya harus saling banyak membantu. Ayo, aku akan membawamu mengambil tunjangan murid. Menurut sifat gerombolan iblis, rekan sekte digunakan untuk menginjak. Tidak terlalu seperti orang baik. Ayo. Ayo, saudara baik. Lantai 1 rumah Aku ingin harta. menjadi dewa, aku ingin menjadi dewa. Aku ingin menjadi dewa. Aku ingin menjadi dewa. Kakak, ambil alat sihir. Seharusnya pergi ke rumah harta di sini, seperti penjara bawah tanah. Adik, kamu tidak tahu. Alat sihir terbaik ini. Semuanya ada di sini. Ini bukan seorang manusia. Pusaka sekte suci kami tentu saja berbeda dari yang lain. Berhasil. Aku melihat Bai Yujing di langit. Aku akan naik ke langit menjadi dewa. Aku akan naik ke langit menjadi dewa. Hahaha. Turun. Ini. Adik seperguruanku ini telah bertapa bertahun-tahun. Kemampuannya sangat hebat, sayangnya dia salah mempraktikkan metode. Adik, aku sudah memilihkan pedang yang bagus untukmu. Ini terlalu gila. Apakah di sekte iblis berlatih pada akhirnya hanya menjadi bahan bakar? Adik, cepatlah pergi berlatih. Dalam 1 bulan ini, jika tidak ada kemajuan, aku tidak ingin kau dihukum berubah menjadi sarung pedang. Ini aku. Bagaimana aku berlatih? Meskipun kau baru masuk, tapi kau sudah menjadi murid resmi. Ilmu rahim bagian atas. Dengan buku ilmu rahim ini, berlatih dengan baik, segera bisa memasuki fase dasar. Ilmu rahim bagian atas. Kenapa ini hanya bagian atas? Adik bagian bawahnya, tentu saja setelah fase dasar. Adik, manfaatkan waktu untuk menjadi kuat. Kau adalah satu-satunya temanku. Aku tidak percaya omongmu. Untungnya, aku punya pelita ajaib yang melindungi. Aku bisa menanggung konsekuensi mati konsekuensi menghitungiku. Kau bisa? Kalau begitu, terima kasih kakak. Terima kasih untuk apa? Akan kulihat, ada apa sebenarnya. Di dalam Jalan Agung, pertama ada melatih Ki. Membangun fondasi inti emas, hingga bayi primordial keluar dari tubuh. Tingkat pertama dalam latihan, pertama lepaskan keinginan. Tao ye main yuk. Ketakutan. Roh, datanglah. Pikiran yang teguh baru bisa melampaui yang biasa. Hancur.
Ilmu rahim bagian atas berhasil dikuasai. Ini aneh sekali. Latihan ilmu ini berhasil, tidak apa-apa. Mungkinkah aku salah sangka pada Chow? Gerbang iblis ini benar-benar ada orang baik. Adik seperguruan, buka pintunya. Aduh, saudara senior. Kamu datang tepat pada waktunya. Aku baru saja selesai latihan. Ilmu rahim bagian bawah ilmu itu sudah bereaksi. Saudara junior, kamu sudah berhasil melatih bagian atas ilmu rahim. Berkat bimbingan, Kak. Oh iya, sudah waktunya makan. Ayo kita makan sebentar. Makanan tidak usah. Kakak akan memakanmu. Apa? Apa yang terjadi? Bodoh. Bagian atas ilmu rahim Adalah untuk membuatmu membentuk rahim. Sedangkan bagian bawahku ini justru mengajarkan cara menelan rahim itu. Rahim di tubuhmu sudah terbentuk. Bantulah aku memasuki fase bayi. Naik ke fase inti. Saudara junior, sangat bergizi. Pemuncak-puncak Hehuan pasti akan menjadi milikku. Kemampuan abadi dan tak terluka diaktifkan. Sebelum terlahir kembali, Tuan dapat memilih satu benda untuk diwariskan. gerbang iblis ini benar-benar tak terduga. Si Chow, dendam ini. Aku akan membalas dendam. Membuatmu membayar 10 kali lipat. Ilmu rahim bagian bawah. Ilmu rahim bagian bawah. Ilmu rahim bagian bawah. Saudara junior, kamu di sana? Keluar berarti mati. Aku akan pergi ke rumah harta. Mengambil pil meningkatkan kemampuan. Nanti kembali untuk membunuhmu. Lantai 2 rumah harta. Pergi! Kamu cuma murid biasa, datang ke lantai 2 rumah harta. Kamu sanggup beli? Aduh. Wah, wanita dari puncak Hehuan ini semuanya tak sopan seperti ini. Tunggu sampai aku jadi kepala puncak, pasti akan kudidik dengan baik. Pinjaman spesial. Bapak Wang, perintah aku mau menukar satu pil semangat kualitas rendah. Kamu luka parah pil, semangat kualitas rendah terlalu banyak kotorannya. Harus pakai pil semangat kualitas menengah. Aku cuma dapat 300 poin kontribusi per bulan. Pil semangat kualitas menengah ini harganya 1.000, aku tak sanggup beli. Aduh, bisa kredit kok. Sekte ada promo akhir bulan kredit 3.000 loh. 2 bulan kemudian bayar 9.000. Aduh. Pinjaman ini bunganya lebih kejam daripada Zhou Bapi. Ayo, cukup gores tanganmu. Tanda tangani di sini saja. Tidak, aku tak berani pinjam. Sekte kelihatannya baik hati memberi pinjaman ke pil murid. semangat di lantai 2 rumah harta. Sebenarnya tak akan bisa lunas seumur hidup. Baru berhenti setelah menghabiskan tulang dan menguliti orang. Aku pinjam. Cuma kamu? Gadaikan nyawamu cuma bisa pinjam 1. Cuma dapat 1, kamu meremehkan siapa, tua bangka? Bodoh. Kamu mungkin tak tahu aturan kredit ini, kalau jatuh tempo tak bisa bayar, kamu akan dibawa ke lantai 1 rumah harta menjadi senjata orang lain. Baik, aku tahu, minggir sana. Tak berani pinjam. Cepat pergi lantai 2, kamu tak punya hak masuk. Banyak bicara. Kredit 1.000, ambil pilnya. Pinjam 1.000, ambil pilnya. Wah, anak muda. Berani sekali. Lagi-lagi orang bodoh yang akan dihabisi. Kau gila, kontrak ini terikat dengan jiwamu. Kalau saat jatuh tempo tak bisa bayar, walaupun kau lari ke ujung dunia, sekali sekte merobek kontrak, kau akan langsung dimusnahkan. Wah, ada hal bagus begini. Mudah sekali matinya. Hemat banyak urusanku. Kau gila, kau sudah tamat. Dewa sekalipun tak bisa selamatkanmu.
Kemampuan abadi dan tak terbinasakan aktif. Sebelum berinkarnasi, Tuan dapat memilih satu benda untuk diwarisi. Kalau begitu aku pilih pil semangat kelas menengah. Aku akan mati lagi. Sekarang cukup untuk dimakan. Cao Lao Er, berani-beraninya kau menjebakku. Sekarang giliranku memakanmu. Bagian bawah. Ilmu rahim bagian bawah telah dikuasai. Xiang Dongliu, aku tahu kau sudah kembali. Xiang Dongliu. Kakak kedua, aku sedang menunggumu. Bocah brengsek, berani sekali kau. Mau kabur lagi? Bagas. Dia yang kutaksir duluan. Dia milikku. Dia memang tidur di ranjangmu duluan, tapi kau tak becus. Sekarang dia milikku. Jangan asal ngomong. Aku dengan kakak senior. Di dalam air. Pergi sana. Jangan bikin ribut di sini. Kau berani merebut posisi ketua puncak dariku? Kau jangan di sini sok-sokan jadi kakak senior. Hadirin sekalian, hari ini aku menembus jin dan membuktikan jalan Yuanying. Sudah memperebutkan posisi ketua puncak. Mohon para sesepuh aula hukum menjadi saksi. Wahahaha. Kau hari ini, kalian berdua siapa yang lebih dulu mencapai alam Yuanying, ketua puncak Hehuan ini, akan dijabat oleh. Kau berani menyuap sesepuh aula hukum? Lonceng bungaku rusak tak disengaja. Hari ini tidak bisa. Ini bukan urusanmu. Benar. Aku bahkan bahan habisnya sudah siap, wahahaha. Buka mulut, tutup mulut, cuman bahas bahan habis. Kau yakin banget aku tidak siap? Persiapanmu hanya dengan satu pil di rumah harta pil semangat yang dibeli kredit. Satu butir. Perutku sudah kekenyangan. Cukup. Siman omongan manismu itu, kau sampah fase napas berdasar apa? Karena teknik kultivasiku sudah sempurna. Bisa menelannya. Wahahaha. Kau hanya melatih bagian atas kau yang mengubah dirimu jadi janin jalan. Sedangkan aku kebetulan akan menelanmu. Kau hanya akan jadi nutrisi untuk keberhasilanku menembus level wahahaha. Memang sampah bisa dimanfaatkan. Sepertinya Bagas pasti bisa mencapai level Yuanying. Dasar bodoh, kamu begitu mudah terjebak tipuannya. Bagaimana kalau kita bertaruh? Kalau aku bisa menyingkirkannya, kamu harus mendukungku jadi pemuncak Hehuan Feng. Dan ajari aku teknik asli. Yin Yang Shuangxiu. Kalau kamu bisa menyingkirkan orang sinting ini, aku rela jadi loadingmu. Tapi itu mustahil. Cukup. Masih saja mesra-mesraan di sini, anggap aku tidak ada ya. Aku akan menelanmu sekarang juga. Jadilah nutrisiku dengan patuh. Ilmu rahim. Bocah sialan, cepat pergi. Jangan bantu dia untuk terobos, merusak rencanaku. Siapa yang berani? Sebelum pemuncak terpilih, tidak ada yang boleh pergi. Sial! Ini adalah formasi Xuan Wukuntian. Hanya kultivator Yuanying yang bisa memecahkannya. Dia tidak bisa kabur.
Seorang kultivator fase napas kecil bisa membantuku berhasil terobos ke level Yuan Ying. Itulah nilai terbesarmu dalam hidup ini. Tunggu. Hei orang tua, jangan ingkar janji. Kalau aku menelannya, maka posisi pemuncak pasti jadi milikku, kan? Memperebutkan posisi pemuncak bukan main-main. Banyak monster tua di sekte saat ini sedang mengawasi diam-diam. Sudah begini parahnya, masih berkhayal. Kamu hanya menguasai bagian atasnya. Mau menelan aku, otakmu rusak ya. Siapa bilang aku hanya latih bagian atas? Ilmu rahim. Kamu ternyata sudah latih setengah bagian bawah teknik itu. Adik seperguruan. Kamu tidak boleh bertindak. Istriku yang baik sedang terbaring sakit di rumah. Hanya dengan jadi pemuncak gunung, aku bisa selamatkan dia. Saat kamu lengah, aku akan langsung hisap kamu sampai mati. Oh, apakah istrimu cantik? Tentu saja, itu adalah ratu dari negeri perempuan. Tidak. Tenang, aku akan rawat istrimu dengan baik. Roh datang. Kamu tidak punya sedikit pun rasa simpati. Rasa simpatiku tidak bisa tampung pria. Terkenal di satu daerah, tahap tengah latihan Ki. Terkenal di satu kabupaten, tahap akhir latihan Ki. Kesempurnaan besar latihan Ki. Realm fondasi. Kamu ternyata berhasil tembus 4 realm berturut-turut. Aku butuh 800 tahun untuk itu. Itu karena kultivasimu tidak cukup. Malam ini latihan ganda dengan pemuncak gunung ini. Kamu tidak boleh lagi jadi beban di puncak Hehuan. Puncak Hehuan belum giliranmu. Kamu yang atur-atur. Posisi pemuncak gunung pasti aku dapat. Bagus. Bagus sekali trik licik di belakang. Bagas mati tidak sia-sia. Kau ini memang punya gaya pintu suci. Karena sesepuh sudah puji aku seperti ini. Kalau begitu katakan, apakah aku punya kualifikasi untuk jadi pemuncak gunung puncak Hehuan? Pemuncak gunung puncak Hehuan butuh 3 bunga kumpul di puncak. Artinya nikahi 3 istri. Nikahi 3 istri? Kau cari masalah ya? Di mana aku bisa nikahi sebanyak itu? Di kuil dupa sudah siapkan untukmu 99 orang wanita cantik. Kamu hanya perlu pilih 3 orang. Batas 9 orang? Ini adalah fasilitas dari pintu suci loh. Kalau begitu ngapain masih diam? Berangkat pilih istri. Kuil dupa. Wanginya, bahkan anginnya pun wangi. Aku sudah mencium napas gelisah dari 99 wanita cantik. Jangan buru-buru. Suamimu sudah datang. Ini tempat apa ini? Jangan-jangan kamu mau menipuku? Kuil yang seram begini, mana mungkin ada wanita cantik? Tenang saja. Di puncak Hehuan kalian ini pasti wanita tersedia banyak. Tersedia banyak itu satu hal. Yang paling penting, tetap harus yang cantik rupawan. Yang bisa jadi tungku perapian pasti cantik luar biasa. Berbagai macam wanita cantik semua ada. Ada. Wanita yang imut. Sayang. Ada. Wanita yang seksi. Sayang. Juga ada yang imut dan seksi sekaligus. Sayang. 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 Ini masih termasuk sekte iblis? Suka? Kalau begitu, aku akan mengantarmu ke surga. Kumpulkan tanah. Mau apa? Kalian gila mau kubur aku di sini? Bukannya tadi bilang biar aku pilih istri?
Nggak ada yang bilang nggak boleh pilih. Wanita-wanita cantiknya ada di belakangmu. Sudah tidak sabar. Wanita cantik apa? Bukan cuma tengkorak semua ini. Kerangka-kerangka ini semasa hidupnya, mereka adalah para pemuncak yang mendominasi zamannya. Setelah mati, mereka juga menjadi artefak spiritual langka di dunia. Bisa menikahi mereka, kamu sangat beruntung. Buang, kamu saja yang menikahi kerangka. Kalau berani bunuh aku. Tidak perlu. Kamu akan mati di dalam lukisan cantik. Persilakan lukisan cantik. Di dalam lukisan cantik, yang tersegel di dalamnya adalah roh artefak dari kerangka-kerangka itu. Kalau kamu bisa membawa mereka keluar, mereka tidak hanya bisa kembali ke wujud manusia, tapi juga akan menikahimu, membantumu menyatukan 3 bunga puncak dan menjadi pemuncak. Ada hal baik seperti ini? Jangan berhayal. Tantangan di dalam lukisan cantik semuanya memiliki tingkat kesulitan neraka. Tanpa tingkat kultivasi Yuanying, setelah masuk, mustahil bisa keluar. Orang tua ini sudah mengincarku dari awal. Tapi jangan senang dulu. Terserah seberapa sulit tantangan di lukisan cantikmu. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan kematianku. Lalu bagaimana kalau aku mengincarmu? Sekarang menyesal sudah terlambat. Memang benar kalian sekongkol. Tunggu aku keluar dari sini, baru aku urus kalian. Ayo pilih istri. Masuk! Anak ini pasti mati setelah masuk ke dalamnya. Terima kasih sesepuh telah membantuku menjadi pemuncak. Apa urusannya denganmu? Buah murni yang kudapatkan dengan susah payah. Masih butuh 1 murid lagi sebagai pupuk. Awalnya adalah Bagas. Sekarang adalah dia. Aduh, kapan bisa keluar ya? Gimana ini? Si sampah fase dasar berani-beraninya masuk ke lukisan cantik. Kita dapat lagi 1 anak buah buat hiburan. Masa sih? Katanya lukisan cantik mana? Kok isinya cuma cowok-cowok jelek semua? Lu ngomong siapa? Lu yang jelek. Lu yang jelek, gue ini challenger. Mereka cuma sekelompok orang tak berdaya yang terjebak. Yang baru datang. Raja ini adalah dewa penjaga tempat ini, gue kasih tahu aturannya. Penginapan ini adalah dunia roh dari lukisan cantik. Setiap kamar punya 1 roh senjata wanita cantik. Bisa pilih 1 kamar untuk masuk, asalkan bisa dapat pengakuan dari roh senjata. Lu bisa bawa dia keluar jadi istri. Kucing kecil ini bisa bicara. Kampungan belum pernah lihat dunia. Aku adalah makhluk suci kuno, harimau gelap. Aduh, kamu harimau ya? Macan betina lagi. Bocah brengsek, cari mati. Lain kali ketemu aku, ngumpet dekat-dekat lagi, aku akan menelannya. Bro, dia emang pemarah. Jangan cari mati. Macan betina di dunia ini. Semua galak ya. Diam aja di sana fase dasar tantang lukisan cantik. Itu namanya cari mati. Ini gimana bisa? Kamu benar. Gue memang lagi cari mati. Gue taklukkan wanita. Bukan pakai kekuatan. Tapi... Baiklah. Coba kalian ceritakan. Di sini, wanita di kamar mana? Paling cantik, tubuhnya paling bagus. Aku akan memilihnya sebagai istri utama. Bodoh sekali. Kalau kamu punya otak, seharusnya kamu pikirkan. Wanita yang semakin cantik, tantangannya semakin sulit. Pilihan paling bijaksana, yaitu mulai tantang yang paling jelek dulu. Mengerti? Kamu memang jenius. Cepat pergi dan diam di sana. Kamu. Pertama kali aku dengar. Memilih istri harus yang jelek. Kamu memang tidak berguna. Bro, terlambat kita bertemu. Terlambat bertemu. Pikiranku sama denganmu. Memilih istri harus yang paling cantik. Bro, kamu memang ahli. Coba kamu ceritakan. Di sini, wanita di bilik mana? Paling hebat. Penginapan ini punya lebih dari 900 bilik, dibagi menjadi 4 jenis. Tian, Di, Xuan, Huang. Paling cantik.
Pasti yang di bilik Tian nomor 1, Kirana. Ayo, bawa aku melihat. Baiklah. Cepat-cepat Kirana ini. Tidak hanya cantik, tubuhnya juga bagus. Juga mahir dalam seni musik, catur, kaligrafi, dan lukisan. Dulu dijuluki gadis paling berbakat di sekte suci. Tapi apa? Tapi, tantangannya sangat sulit. Para ahli fase bayi, tidak ada yang berhasil. Kita berdua bahkan lebih mustahil. Lebih baik puas mata saja dulu. Jangan meremehkanku. Setelah aku mati, aku akan langsung memilihnya sebagai roh alat. Lihatlah aku, kakakmu. Bagaimana menaklukkan gadis paling berbakat di sekte iblis. Kirana gadis paling berbakat di gerbang suci. Nona, permainan pianonya bagus sekali. Aku juga pernah belajar musik. Bagaimana kalau kita bertukar pikiran? Si cantik ini berubah jadi kerangka. Sayang sekali. Memainkan lagu yang membuatku menangis. Tugasnya tidak usah dikerjakan. Bagaimana kalau ikut aku keluar? Bagaimana? Tidak mau. Kalau tidak mau, pergi. Kamu tidak mengerti niat baikku ya? Oh iya juga, kamu duduk membisu di depan piano selama 10.000 tahun. Sudah tidak paham lagi soal pria. Sekarang di sekte ini siapa yang memegang kendali? Hingga membiarkan seorang di fase dasar masuk dan berisik. Kesal aku berisik? Aku akan segera membawamu keluar. Untuk kebaikan umat manusia. Kamu yang pertama berani macam-macam. Sebentar lagi aku akan reset dan hidup kembali. Masa takut membuatmu marah? Tubuhmu ini bagaimana sih? Disentuh sedikit langsung membeku. Sebagai hukuman, kau akan mendengarkan lagu S ini sampai selesai. Taatilah aturan. Baik. Kamu yang hebat. Si kecil di fase dasar ini tidak akan menemanimu. Dah. Ini apa yang terjadi? Kok tidak bisa mati? Badut yang mau bunuh diri. Tidak layak dengar laguku. Cepat sekali kau ingin mati dan bebas. Sampah. Bro, kita semua adalah roh tidak akan bisa mati. Kau sekarang ini sama sepertiku terjebak di sini selamanya. Kalau gitu aku hancur dong. Tidak bisa mati lagi, kemampuanmu untuk hidup kembali jadi sia-sia. Sobat, aku mencari kematian berbeda dengan kalian. Asalkan aku bisa mati, bahkan jika jiwaku tercerai-berai, masuk ke dalam siklus reinkarnasi pun aku rela. Siapa yang tidak mau hal baik seperti ini? Aku sudah terjebak di sini 10.000 tahun. Mati adalah pembebasan terbaik. Kalau bisa mati, sudah lama mati. Sobat, lukisan cantik adalah artefak tingkat tinggi. Biasanya dia mengandalkan menyerap keputusasaan kita untuk memelihara dirinya sendiri. Dia tidak akan mengizinkan kita bunuh diri. Kita tetap hidup barulah kontribusi terbesar bagi sekte. Jalan kematian sudah hilang. Lalu apakah ada jalan keluar? Jalan keluar? Yaitu tantangan dari 999 peri ini. Ya, tantangan tingkat kesulitannya sangat tinggi. Yang paling jelek pun sudah kucoba, sama sekali tidak mungkin diselesaikan, hanya akan membuat orang semakin putus asa, lalu menjadi nutrisi bagi lukisan cantik. Ayo bro, minum sedikit, hilangkan kesedihan dengan alkohol. Tidak. Aku tidak akan tinggal diam menunggu kematian. Di sini, kau yang level kultivasinya paling rendah, kau masih tidak mau menerima takdir. Kau pikir kau siapa? Bro, roh artefak-artefak itu sama sekali tidak mungkin membiarkan orang menyelesaikan tugas. Bukannya cuma memainkan satu lagu yang bisa membuatnya menangis. Aku bisa.
Dia benar-benar pergi ya. Dia masuk beneran. Berani juga dia ya. Teman gua ini kayaknya yakin banget. Jangan-jangan dia bisa menang ya? Hah? Mustahil. Dia cuma sampah fase dasar. Mau main musik sama gua ya? Oke. Panggil gua. Raja Iblis 6 Jari. Golongan iblis emang isinya cuma orang jahat. Hawa dingin kayak gini mustahil ditahan kalau belum mencapai tahap bayi abadi. Mainkan. Silakan mulai pertunjukanmu. Kak, hebat juga caramu. Lagu yang bikin nangis itu tantangan. Hanya yang sudah mencapai tahap bayi abadi yang bisa memetik senarnya. Itu tantangan lain lagi. Lihat nggak babi gendut? Teman sampah lo itu senarnya aja nggak bisa dipetik. Tapi, buat gua sih gampang. Udah, cepetan mulai. Udah, jangan banyak bacot. Kalau lo benar-benar bisa lolos cuma dengan fase dasar, menembus rintangan ini, maka lo adalah orang jenius di zaman ini. Gue ikut lo keluar jadi istri lo juga boleh. Enggak. Gua nggak butuh. Sebelum meninggal, kamu juga pernah jadi ketua puncak sekte suci, kan? Sekarang sekte suci dalam bahaya. Gua masuk ke sini yaitu untuk menantang 999 kamar dan membawa kalian semua keluar. Apa mungkin aliran 5 gunung suci sudah menyerang? Gua pikir, kenapa sekte cuma ngirim satu murid fase dasar ke sini? Ternyata mau ngelakuin hal besar. Dia ini cuma ngomong kosong. Tapi dia nggak tahu kalau di dalam gambar ini sering ada kontak dengan dunia luar. Tapi cara menipu kayak gini. Memang gaya khas sekte suci kita. Gimana caranya lo mau menantang? Aku tanya Gunung Hijau, kapan kau akan tua? Gunung Hijau balik tanya, kapan aku bisa tenang? Kulihat semua gunung cuma tumbuhan biasa. Hanya kau yang kulihat sebagai gunung hijau. Dia ternyata bisa bikin puisi seindah ini. Puisi ini judulnya apa? Oh. Ketemu Dewi cantik. Tiba-tiba dapat inspirasi. Belum ada namanya. Kalau tantangan berhasil, pasti bisa keluar. Berarti dia pasti tahu cara keluar. Aku pengennya tetap rendah hati. Kamu yang maksa aku buat pamer. Ya udah, mulai dari taklukan kamu dulu. Kuzang punya 21 senar. Kurang 1 senar nggak bisa mainin lagu. Kuzang ini aja aku nggak bisa. Apalagi kamu? Nggak pasti juga. Ada alat musik. Namanya gitar. Cuma butuh 6 senar. Buat ngalahin cewek seni kayak kamu. Kalau satu lagu nggak cukup. Aku bakal nyontek 3.000 lagu. Pertama kali aku melihatmu. Di tengah keramaian kau cantik sendirian. Mantan Tuan Gunung pun gimana? Aku mau kamu. Lagu apa ini? Belum pernah dengar sebelumnya. Jangan-jangan asal main saja? Diam kau. Cara memetik senar seperti ini sama sekali belum pernah kudengar. Saudara, kamu hebat sekali. Sampai-sampai Dewi Cingkyu pun terpukau. Mulai sekarang kaulah kakak sulungku. Hah? Ini baru seberapa. Sepertinya kau memiliki semacam daya magis. Saat itu aku bahkan tak bisa berkata-kata. Sejak itu demi cinta aku rela menderita. Tak bisa lagi menghindar. Maka kau menjadi kenangan terindah dalam hidupku. Seperti pohon kering yang bertunas di musim semi. Pengetahuan musiknya pasti jauh di atasku. Kata-kata manis? Tak pernah bosan ku dengar. Seluruh duniaku telah sepenuhnya kau kuasai. Apakah dia bilang suka sama aku? Kupikir aku benar-benar mencintaimu. Aku benar-benar mencintaimu. Dia sepertinya benar-benar menyatakan cinta padaku. Kenapa semakin kulihat semakin tampan dia? Enak didengar, kan? Lagu ini hanya pantas ada di surga.
Aku yang telah mendalami teori musik selama 30.000 tahun, ternyata tak ada apa-apanya. Cuma karya kecil yang kubuat sembarangan. Kalau kau suka, mau kubuatkan 3.000 lagu untukmu? Karya sehebat ini ternyata kau buat dengan mudah. Aku sendirian menantang 999 kamar. Sudah berlangsung lama. Tapi pasti ada saat-saat bosannya. Kalau kau mau lagu, kau harus penuhi satu syaratku. Katanya pria isi kepalanya cuma hal mesum. Jangan-jangan dia minta aku menemaninya? Haruskah aku setuju? Silakan Tuan. 3 orang. Baik. Pasti ada yang bisa jadi guruku. Jadilah muridku. Si sampah ini gila ya. Pemimpin Leng punya tingkat puncak Yuan Ying. Jadi muridnya? Urusanmu apa? Ini bagaimana sih? Ini... Kamu tidak apa-apa. Dewi Leng malah membela kakakku. Pantas saja ayahku bilang. Orang berpendidikan main ke rumah bordil, uang pun tak perlu bawa. Cukup buatkan puisi untuk gadis-gadis, langsung bisa menikmati semalaman. Jangan asal ngomong. Si bocah itu ketawanya mesum banget. Pasti niatnya tidak baik. Dewi pasti tidak akan setuju. Aku setuju. Apa? Dalam buku tertulis yang lebih ahli pantas jadi guru. Kepiawaianmu dalam musik lebih tinggi dariku. Sudah pasti jadi guruku. Baik. Kalau begitu, ikuti aturan menjadi murid. Minum arak penghormatan kepada guru. Bawakan araknya. Siap. Saudaraku ini benar-benar bukan orang biasa. Bisa membuat Dewi Leng jadi muridnya, lalu ditemani minum. Menurut gaya sekte suci kita, selanjutnya harusnya ditemani tidur dong. Ini pertama kalinya. Ada yang membawa arak ke kamarku. Kamu masih belum pergi? Oh. Dua orang bodoh. Dewi Leng itu putri keluarga terhormat yang penurut. Mana mungkin seperti perempuan di rumah bordil. Buku ini bilang, perempuan harus menjaga aturan, tidak boleh genit. Aku terperangkap di sini puluhan ribu tahun. Aku menjaga aturan ini untuk dilihat siapa. Guru, silakan. Apa sebenarnya yang diinginkan bocah ini? Si Leng kecil ini jadi bodoh karena kebanyakan baca buku. Ketemu orang berbakat, langsung lemas kakinya. Aku menyerah. Aku nggak mau hidup lagi. Bidadari itu tersenyum padanya, bahkan minum bersamanya. Aduh, sudahlah. Urusan ini ada hubungannya denganmu? Guru sudah dipanggil, arak juga sudah diminum. Ingin meminta karya agung Tuan, masih perlu apa lagi? Membaca puisi dan menciptakan lagu memang benar senjata pamungkas orang yang menyeberang waktu. Guru ini punya satu kegelisahan jika tidak terpecahkan. Khawatir akan melukai tubuh dan jiwa. Aku ingin kau... Tuan tak perlu banyak bicara. Aku setuju saja. Hanya saja, 3.000 karya agung ini, kau benar-benar bisa menulisnya? Tentu saja. Sepanjang hidupku, paling benci pada tipe orang bajingan yang menipu harta dan menggoda wanita. Aku memang punya maksud tertentu padamu, tapi aku pasti tidak akan cuma numpang enak. Bawakan kuas. Kau tanya seberapa dalam cintaku. Bulan mewakili hatiku. Jika seluruh dunia bisa kutinggalkan, setidaknya masih ada kamu yang layak ku jaga. Aku rela untukmu. Aku rela untukmu. Aku rela untukmu. Melupakan namaku. Aku rela untukmu. Melupakan namaku. Jangan-jangan dia bidadari yang turun ke dunia? Dewi menangis. Puisi bidadari Leng bukanlah pusaka. Jangan tertipu oleh si bocah itu. Pusaka di sini buat apa? Bocah ini aku yang ambil. Kakak senior Leng, kami semua para saudari menginginkannya.
Apa-apaan ini? Di luar terlalu berisik. Pergi tutup pintunya. Aku tunggu di ranjang. Dikerjakan di ranjang? Cepat pergi. Baik. Sekelompok wanita yang kesepian dan tak tahan rindu. Wanita-wanita yang kesepian dan gelisah ya? Ini boleh kita lihat? Jangan halangi. Aku mau tutup pintu, urusan penting. Bang. Serakah itu nanti dapat akibatnya. Kasih kami lihat dong. Kasih celah sedikit juga boleh. Bapak, Terjebak di sini 10.000 tahun. bahan buat berkhayal saja sudah habis. Tunggu aku selesai dulu. Kok malah tidur? Urusan pentingnya belum selesai. Ini pertama kalinya aku kurang paham. Ini aku jago, aku ajarin. Ayo, duduk. Terus, pegang ini. Aku nggak mau lihat. Kamu sendiri yang taruh di tanganku. Aduh, ya sudah. Pegang ya. Pisau belati. Ya, cepat bunuh aku. Yang kamu inginkan adalah ini. Tentu saja. Pacaran bisa nanti-nanti saja. Kasih aku mati yang cepat dulu. Buku itu salah. Semua pria di dunia ini adalah pengkhianat. Kamu seharusnya sudah punah dari dulu. Pengkhianat lagi kenapa? Nanti kalau aku mati, aku bawa kamu keluar. Biar kamu bisa marahin aku tiap hari. Kalau gitu mati saja kamu. Kenapa dia balik lagi? Bang. Kamu ngapain sih? Kenapa tiba-tiba dibunuh oleh Dewi Leng? Setelah mati, hidup lagi di sini? Bukan hidup lagi sih. Kita ini roh. Setelah tercerai berai, akan menyatu kembali di sini. Masa sih roh senjata aja nggak bisa bunuh gua? Apa gua harus tinggal di tempat angker ini seumur hidup? Bang, ada kabar buruk lagi. Para roh senjata dengar kamu mempermainkan Dewi Leng. Sekarang, mereka anggap kamu musuh bersama. Sekarang semua bilik menolak tantanganmu. Siapa yang mau ikut tantangan aneh ini? Gue cuma pengen mati. Bang! Jangan berpikir negatif. Kamu sudah minum 3 hari 3 malam. Apa mata gua yang bermasalah? Dewi Leng yang sudah 10.000 tahun nggak keluar rumah. Orang berbakat yang bisa menulis karya sehebat ini, ternyata cuma seorang pecundang yang cuma tahu lari ke minuman. Karena kau lihat aku tak berguna bagimu, kau bersikap seperti ini, memangnya pria harus sekejam ini? Oke, ayo kita ke ranjang. Tingkah lakumu ini lebih mirip preman kampung. Memangnya kenapa kalau preman kampung? Preman kampung jago dorong gerobak. Sudah, jangan ganggu gua. Gue sekarang nggak ada waktu buat bikin puisi atau lagu. Sebenarnya kalau kau benar-benar ingin mati, bukan berarti tidak ada cara. Apa? Wah, sayangku yang baik hati. Cepat ceritakan pada suamimu. Orang ini jangan-jangan sio anjing. Gerbang suci punya satu ilmu bela diri, namanya ilmu rahim. Asal menguasai ilmu ini, maka bisa rohnya tercerai berai. Ilmu rahim. Di dalam lingjing ini, baik kamu yang menggunakan pedang sendiri atau dicekik olehku, tidak akan merusak roh dan jiwa. Sedangkan ilmu rahim terbagi menjadi 2 bagian. Udah. Kamu bilang saja siapa yang bisa menyedotku? Pergilah cari si Jie Kuanglan, dia adalah dewa penjaga tempat ini. Aduh, wah si macan betina itu ya. Oke.
Tidak. Mengingat sifat Mosek. Jangan-jangan dia menjebakku? Nih, dia tinggal di sana. Tapi ya, dia tidak tertarik dengan puisi dan lagu-lagu itu. Kamu perlu mencoba cara lain. Kamu pikir aku baik ke semua orang? Hanya kamu yang bisa membuatku jatuh cinta. Anak ini penuh kebohongan, tapi lirik dan melodinya sangat menggoda hati. Kakakmu datang. Dengar-dengar dia pergi mencari si macan betina itu. Iya, kakakku benar-benar bukan orang biasa. Bisa menaklukkan Kirana. Sekarang ini tidak tahu akan menggunakan trik apa lagi untuk menyenangkan hatinya. Kalau gitu aku masuk ya. Kucing kecil. Kuanglan penjaga dunia spiritual. Siapa yang menyuruhmu masuk? Aku tidak melihat apa-apa. Tidak benar. Siapa gadis ini? Kamu ini masuk ke kamar yang salah ya. Mereka tidak bilang ke kamu sebelum aku meninggal. Adalah pemimpin ke-63 dari Puncak Kulit. Kulit, bukan. Puncak Kulit. Aku berhasil. Aduh, aku kurang teliti. Ternyata leluhur. Kamu mau apa? Murid ini ada permintaan yang tidak pantas. Harap leluhur menggunakan teknik Dao Tai Shi Yuan untuk menghisapku. Kamu berpikirnya lumayan bagus. Dulu kamu bicara besar. Akan membawa semua. 9/99 wanita cantik dalam gambar ini. Pulang ke rumah. Bagaimana bisa mati? Hei, itu untuk membuat Dewi Leng senang. Bohong saja. Oh. Lalu untuk aku? Apa cara yang kamu rencanakan? Untuk membuatku puas? Oh, Anda begitu bijaksana. Bagaimana aku bisa menipu Anda? Sejujurnya, puisi-puisi itu semua aku tiru. Benar-benar membuat Dewi Leng terpaksa. Sekarang aku juga memaksa kamu. Benar-benar tidak menghisapku? Kasih aku alasan. Memaksa aku menggunakan cara. Aku tunggu. Sekarang puas kan? Satu persatu sungguh merepotkan. Kamu berani memukulku? Memukulmu kenapa? Kucing liar kecil, kamu sok jago apa di sini? Dia gila ya, berani tidak hormat pada dewa penjaga alam gaib. Mungkin juga. Kakakku masih punya cadangan. Kamu yang pertama. Anniversary menggangguku. Kalau berani bunuh saja aku. Kalau tidak mampu, diam saja. Mati terlalu murah buatmu. Ku aminelanmu. Mencincang tubuhmu berkeping-keping. Sakit sekali. Ternyata rasanya seperti ini, terhisap oleh ilmu siluman. Di dalam usus Kuanglan. Ini asam lambung, ya. Keluarkan lebih banyak. Hancurkan aku. Cernalah aku, biar aku mati. Ya. Seperti ini. Pelita ajaib, bersiaplah. Aku akan mengulang. Kedua kakiku patah. Kedua lenganku juga patah. Leherku juga patah. Akhirnya aku akan mati. Aneh ya. Kok aku seperti digulung lalu dimasukkan ke dalam sesuatu?
Ada apa ini? Kenapa aku belum mati? Kamu sangat menarik. Mana tega aku membiarkanmu mati. Dengan semua tulangmu yang remuk, tetap selamanya di lukisan cantik, temani aku. Bro, si galak itu punya rahasia apa? Maksudnya, hal yang sangat dia pedulikan. Cantik. Sangat-sangat cantik. Katanya, masih perawan. Begitu malam tiba, dia mulai birahi, mabuk cinta. Kalau begitu dia sekarang lagi ngapain? Lagi latihan bokong. Dalam standar kecantikan harimau, semakin tegap pantatnya, semakin menarik bagi lawan jenis. Dan juga itu simbol kesucian. Pantasan orang bilang pantat harimau ini nggak boleh dipegang. Bos, kamu punya ide apa lagi? Nggak bisa disangkal, sejak kamu datang, hari-hari membosankan kita jadi lebih seru. Main apaan? Kukira dia bakal marah dan menelanku dengan ilmu hitam. Sepertinya harus bikin dia marah sampai hilang akal. Bang, bangun. Bang, ikut aku. Siapa? Lagi enak-enaknya tidur. Kamu ngapain sih? Tengah malam gini nggak tidur, lagi cari masalah apa? Aku. Ini. Lagi mimpi indah. Jangan mimpi basah di sini. Ikut aku. Malam ini saya mengumpulkan kalian semua di sini untuk mengumumkan suatu hal besar. Kamu kenapa sih? Tengah malam gini nggak tidur, malah manggil kita buat rapat. Siapa yang mau dengar omong kosongmu? Saya sudah menemukan cara untuk keluar dari lukisan cantik. Apa? Kak, kamu punya cara bawa kita kabur dari lukisan cantik? Iya. Jangan dengarkan omong kosongnya. Dia cuma orang tak berguna di fase dasar. Mana mungkin dia punya cara untuk kabur? Tentu saja ada. Aku menamakannya rencana kabur. Menaklukkan roh senjata lukisan cantik adalah tugas yang mustahil diselesaikan. Jadi, hanya dengan membunuh harimau betina itu, baru kita bisa lolos dari sini. Bodoh. Harimau Nether itu kekuatannya setara puncak bayi. Kita semua digabung pun takkan sanggup menahan satu cakarannya. Tenang saja. Aku sudah punya cara untuk membunuh harimaunya. Lagi pula, daripada diam saja, lebih baik kita pura-pura setuju dulu. Saat-saat genting tiba, kita baru berbalik dan melaporkannya. Ide bagus. Kabur adalah kejahatan terbesar di dalam lukisan cantik. Nanti dia akan dihukum seberat-beratnya. Hidupnya akan lebih buruk dari mati. Kelemahan terbesar harimau ini adalah kepalanya. Nanti, aku yang akan mengusik harimaunya untuk mengalihkan perhatiannya. Kalian di depan saat dia lengah, serentak menghunus pedang dan penggal kepalanya. Tidak bisa, Kak. Bagaimana kalau kita gagal? Kamu kan akan dalam bahaya. Teman ini baik sekali. Dia masih memikirkan aku. Aku tidak tega menjerumuskannya. Babi gendut. Kalau kamu pengecut, minggir sana. Aku setuju dengan cara adik kecil ini. Aksi. Kak Zuge. Nanti, lihat gerak-geriku. Tenang saja. Nanti dengar isyarat gelas jatuh dariku. Begitu aku menjatuhkannya, semua langsung mundur. Biarkan si anak itu menanggung sendiri amarah harimau betina itu. Dibandingkan dengan kita yang sudah mahir di jalan kegelapan ini, anak baru tadi masih terlalu hijau. Iya, betul. Kali ini, biar dia tahu rasanya kejamnya dunia ini. Hei, kamu muter ke belakang buat mengusik harimau itu. Kami akan menunggu kesempatan. Oke, siap.
3. Dua. 1. Nyonya harimau, ada yang mau memberontak loh. Xiang Dongliu, dasar bajingan. Berani-beraninya kau mengkhianati kami. Aku cuma gladi bersih. Gladi bersih apaan? Apa itu gladi bersih? Kalian berani memberontak? Bajingan loh. Bagaimana kalau ini cuma salah paham? Sebenarnya kami cuma mau gladi bersih. Kalian anggap aku bodoh ya? Hari ini, raja ini akan memberi kalian pelajaran. Orang yang berani memberontak belum lahir ke dunia. Berani-beraninya kau pegang pantatku. Apa aku salah lihat? Bosku benar-benar menyentuhnya. Apapun yang kamu katakan, aku tidak percaya. Pasti aku salah lihat. Memangnya kenapa kalau aku sentuh kamu? Aku memang menyentuhnya. Siapa yang suruh kamu melahirkanku? Kalau begitu kamu adalah ibuku. Mulai sekarang, aku akan berbuat semaunya di sini. Coba kamu teriak sekali. Ibu. 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 Ibuku yang baik. Aku akan memanggilmu terus-terusan. Di depan semua orang, berapa lama aku tinggal di sini, selama itu pula aku akan memanggilmu. Lagi pula, kamu tidak bisa membunuhku. Bukannya cuma bertelur? Tidak masuk hitungan kan? Siapa bilang tidak masuk hitungan? Penjaga dunia roh. Pemuncak ke-63 puncak kulit. Harimau Nether. Dia adalah aku. Astaga. Dasar kurang ajar. Kalau kamu cari mati, hari ini aku akan mengantarmu. Ilmu rahim. Susah sekali hidupku. Akhirnya aku akan mati. Kemampuan abadi mulai bekerja. Buah murni mulai menyerap tenaga hidupnya. Dia pasti mati. Tunggu sampai aku makan buah murni yang matang, alat kelaminku akan tumbuh kembali. Dan menjadi pria seutuhnya. Saat itu nanti, kalian para wanita lembah Hekuan hanya bisa menjadi mainanku di ranjang. Bangsat, mimpi. Buah itu bersinar, energi spiritualnya meluap, buah murni tinggal selangkah lagi. Menuju kematangan akhir. Xiang Dongliu, cepat sadar. Menjadi pupuk bagi buah itu adalah kehormatan baginya. Buah murni, habiskan semua bahan manusia di ladang ini, dan matanglah sepenuhnya. Cepat, seperti itu. Lanjut. Jangan buang-buang tenaga. Anak ini pasti mati, dewa besar pun tak bisa menyelamatkannya. Oh iya? Tidak mungkin. Tidak mungkin kau bisa keluar hidup-hidup dari lukisan cantik. Ada yang aneh, ini di mana ya? Kita sudah keluar dari lukisan cantik. 3 istriku. Suami kalian masih tertanam di tanah. Suami. Kalian tidak tahu aturan di dalam lukisan cantik? Asalkan keluar bersamaku, berarti sudah menikah denganku. Cepat gali suamimu keluar. Menarik, takdir berkata, menikahimu adalah pertanda terbaik. Pertanda keberuntungan besar. Hamba bersua dengan suami. Hamba bersua dengan suami.
3 orang istri. Tunggu. 4 orang istri. Hidup bahagia selanjutnya. Betapa senangnya aku nanti. Cukup. Kalian anggap aku tidak ada? Kau situ abangkah? Aku sarankan kau bersikap sopan padaku. Aku keluar dari lukisan cantik. Sekarang sudah diangkat menjadi pemuncak-puncak hewan. Posisiku lebih tinggi darimu. Kau itu apa? Tanpa Sanhua Juding, bukanlah pemuncak. Aku tidak percaya. Mereka rela tunduk padamu. Siapa bilang kami tidak rela? Sanhua Juding. Mana mungkin? Si banci tua, sekarang aku sudah resmi menjadi pemuncak gunung. Kamu segera berlutut dan minta maaf padaku. Kalau tidak, aku akan melaporkanmu ke aula hukum atas tuduhan melawan atasan. Bodoh. Sekte Iblis menganut hukum rimba. Kamu cuma seorang di fase dasar, pasti akan jadi batu loncatanku. Fase bayi. Buah murni keringkan dia habis-habisan. Bahaya. Cepat pergi, bocah. Gadis kecil, kamu cuma puncak fase inti berani menghalangiku. Mimpi di siang bolong. Kau banci sialan berani-beraninya menyentuh istri utamaku, hidupmu sudah bosan. Iya, yang kusentuh memang istrimu. Nanti, dengan darah dan dagingmu aku akan mematangkan buah murni ini. Setelah itu, di depan jenazahmu aku akan main-main kasar dengan istrimu. Buah murni. Keringkan dia habis-habisan. Gambar datang. Apa? Lukisan cantik ini ternyata. Mengakuimu sebagai tuannya. Buah murni ya. Harta langka sepertimu pasti punya kecerdasan spiritual. Kalau kau tak mau kusegel ke dalam lukisan cantik, segera keringkan si banci tua ini habis-habisan. Jangan. Aku nggak mau. Aku nggak mau diperas sampai kering. Buah murni mencapai kesempurnaan. Aura spiritualnya melimpah ruah. Buah ini pasti barang bagus. Berhenti, ini nggak bisa dimakan. Kenapa nggak bisa dimakan? Tunggu dulu. Kayaknya ada api di dalam tubuhku, sedang terbakar. Kamu makan sembarangan apa sih? Ini... Aduh, sekarang hancur sudah. Yuhuatian itu kan Kasim yang nggak punya alat kelamin laki-laki. Dia nanam buah murni ini. Khusus buat bantu dia tumbuhin alat kelamin lagi. Apa? Terus aku udah makan, gimana dong? Apa aku bakal tumbuh satu lagi? Tapi aku punya 4 istri. Jadi nggak takut. Kamu mikir apa sih? Buah ini mengandung kekuatan murni yang mengerikan. Kalau kamu nggak segera melepaskannya, bisa meledak dan mati. Kalau gitu cepat bantu aku lepaskan. Kamu kan bisa dual cultivation. Peras aku habis-habisan. Mimpi. Kamu... Aku... Kami bisa bantu kamu. Ini pertama kalinya aku loh. Kalian harus lembut ya. Pelan-pelan, pelan-pelan. Kalian semua minggir. Aku yang urus. Minggir. Kakak senior. Kakak senior. Tenang saja. Kamu memberikan yang pertama kalinya padaku. Aku pasti akan bertanggung jawab padamu. Bertanggung jawab? Kamu pikir aku akan percaya? Kalau tadi aku tidak menghentikanmu tepat waktu,
Kamu sudah akan tidur dengan 3 siluman rubah itu. Jangan sok suci setelah dapat keuntungan. Jangan marah, kakak senior. Aku baru saja mewarisi posisi pemimpin puncak Hehuan. Ayo, ikut aku untuk memberitahu semua puncak di gerbang suci. Jalan Agung tak kenal belas kasihan. Bunuh istri untuk membuktikan jalan. Jalan Agung tak kenal belas kasihan. Bunuh istri untuk membuktikan jalan. Jalan Agung tak kenal belas kasihan. Bunuh istri untuk membuktikan jalan. Jalan Agung tak kenal belas kasihan. Bunuh istri untuk membuktikan jalan. Jalan Agung tak kenal belas kasihan. Bunuh istri untuk membuktikan jalan. Jalan Agung tak kenal belas kasihan. Bunuh istri untuk membuktikan jalan. Kami berdoa agar pemimpin muda puncak segera mencapai jalan dewa. Kakak senior jangan marah padaku lagi. Aku Xiang Dongliu adalah pria baik. Aku bersumpah, seumur hidupku, aku akan setia dan baik padamu. Kalau tidak, aku akan... Sudah. Aku percaya padamu. Yuyan, kita pernah menjadi suami istri. Bantulah aku membuktikan jalanku dengan membunuh istri. Itu adalah kehormatan seumur hidupmu. Cantik sekali. Tunggu, jangan bunuh dia. Istri yang secantik ini kalau kamu tidak mau berikan padaku. Gila cari wanita. Ini adalah puncak baja, bukan tempatmu untuk bertindak semaumu. Cao Mengde pernah berkata, kita harus memberikan perhatian terbesar pada setiap wanita yang pernikahannya tak bahagia. Minggir. Hormonku, bukan, rasa keadilanku sudah meluap-luap. Dia mungkin belum tahu status suamiku. Kalau sudah tahu, pasti dia tidak berani menonjol. Berani mengacaukan rencanaku? Kau sudah bosan hidup? Ayahku adalah ketua puncak baja. Hormati yang lebih tua. Aku adalah ketua baru puncak Hehuan, sederajat dengan ayahmu. Memanggilmu keponakan tidak berlebihan kan, wanita ini? Tidak boleh kau bunuh. Dia masih berani melindungiku? Puncak Hehuan, sungguh aib bagi sekte iblis kita. Seorang fase dasar bisa jadi ketua puncak? Cepat minggir. Setelah aku membunuh istri untuk membuktikan jalan, akan kuhancurkan tubuhmu. Membunuh istri untuk membuktikan jalan? Kau salah besar. Membunuh istri hanya akan membuatmu selamanya tak bisa menguasai jalan tanpa perasaan. Kau cari mati? Cara melatih jalan tanpa perasaan adalah memutuskan cinta. Adakah yang lebih kejam daripada membunuh istri? Tidak bisa menjawab, kubunuh kau. Pergi sana. Aduh. Kamu gila, suamiku akan membunuhmu. Berani mencium istriku? Aku bunuh kau. Masih belum sadar? Lihat dirimu, marah sekali. Emosimu sangat tidak stabil, di mana jalan tanpa perasaanmu jatuh ke tanah. Aku cuma mencium istrimu sekali. Kamu sudah seperti ini. Kalau istrimu benar-benar kabur dengan orang lain, bisa-bisa kamu jadi gila. Lihatlah dia berani kabur dengan siapa. Aku bunuh semuanya. Keponakanku yang baik. Yang seharusnya kamu lakukan sekarang bukan membunuh. Tapi seharusnya tarik napas dalam-dalam. Tenangkan hatimu. Cobalah untuk memahami dan menerima semua yang baru saja terjadi. Yang paling kamu pedulikan, bukankah seharusnya peningkatan kemampuan? Mencium istriku. Masih mau aku pahami dan terima? Aku bunuh kau. Berhenti! Dia juga ada benarnya. Meningkatkan kemampuan adalah yang terpenting. Hormat pada pemuncak. Ayah. Kalau begitu katakanlah, apa sebenarnya tanpa perasaan itu? Yang disebut tanpa perasaan yang sebenarnya bukanlah menghilangkan orang yang membuatmu berperasaan, tapi menghilangkan perasaan itu sendiri di dalam hatimu. Menantumu berlutut di sini bisa membuat hatimu kacau. Ini membuktikan akar perasaan putramu belum terputus. Kalau begitu katakan, apa yang harus dilakukan anakku? Tingkat tertinggi dari ketidakpedulian adalah menyaksikan pengkhianatan yang paling ekstrem. Tapi di dalam hati tidak ada gejolak sama sekali. Bahkan sedikit ingin tertawa. Pengkhianatan paling ekstrem maksudnya apa? Jangan-jangan maksudnya selingkuh? Itu dia yang bilang aku tidak bilang apa-apa. Bagaimana bisa begitu? Aku ini wanita, kalau serius ya serius. Cari mati. Seumur hidupku, tidak mungkin aku pakai tanduk Hei. Jangan terlalu cepat bicara. Itu karena kamu belum merasakan.
Manfaatnya istri mengkhianati. Cukup. Kamu yang tidak pernah melatih jalan ketidakpedulian. Berani-beraninya mengaturku? Sekali lagi kamu salah, ketidakpedulian sejati tidak ada hubungannya dengan latihan. Kamu setuju dengan ini kan? Memang iya, terus? Aku baru saja menciumnya tapi hatiku sama sekali tidak bergolak. Bahkan ingin berdiskusi denganmu tentang rasanya. Ini membuktikan apa? Ini membuktikan aku lebih tidak peduli daripada kalian semua. Masih bicara soal membunuh istri untuk membuktikan. Jalan? Kurasa latihan kalian sudah melenceng. Sombong. Membunuh istri untuk membuktikan jalan adalah warisan dari pendiri aliran kami. Mana boleh kamu mempertanyakannya. Bisa jadi karena sudah terlalu lama latihan, kalian sudah melenceng. Omongan kosong belaka. Pendiri puncak kami. Wafat di dalam gua baja. Rahasia pamungkas jalan ketidakpedulian. Juga tertinggal di dalam gua. Berani masuk ke dalam gua dan mengambil rahasia itu? Kata beraninya hapus saja, oke? Lagi pula aku punya pelita ajaib. Setelah mati bisa kembali dan hidup lagi. Apa itu gua yang dimaksud? Jangan pergi bunuh diri. Sejak pendiri meninggal di dalam gua, tidak ada lagi yang bisa keluar hidup-hidup. Diam. Di dalam gua baja. Kekuatan hukum berkeliaran dengan liar. Hanya orang yang benar-benar tak berperasaan tidak akan terbunuh oleh kekuatan hukum. Berani kau masuk? Jangan banyak omong, emas asli tidak takut api. Nanti aku jamin kau menangis memohon padaku mengajarkanmu jalan tak berperasaan. Tunggu aku keluar hidup-hidup. Orang-orang ini pasti akan percaya pada kata-kataku, percaya sepenuhnya. Nanti baru seru. Aduh, kerangka ini. Jangan-jangan ini pendiri puncak baja. Benar. Memang aku. Maaf. Hanya tersisa tulang belulang masih bisa bersuara. Memang pantas disebut pendiri. Hanya sisa jiwa. Aku masuk ke sini hanya ingin bertanya jalan tak berperasaan kita apa esensinya. Ini saja kau tidak tahu? Jika ingin menjadi dewa dengan tak berperasaan hanya dengan membunuh istri untuk membuktikan jalan hei. Kau binatang tua, benar-benar mengandalkan membunuh istri untuk melatih jalan tak berperasaan persetan denganmu. Kau binatang, kenapa tiba-tiba berubah sikap? Aku ini leluhur pendiri. Aku bukan orang dari puncak baja kalian. Aliran sesat kalian yang keji dan tak berperi kemanusiaan ini, ketika bertemu denganku siangnya, sebentar lagi akan celaka besar. Kau mau apa? Hah? Kalau kalian sendiri tidak menghargai istri-istri kalian, maka terpaksa orang lain yang akan menyayangi istri-istri kalian dengan baik. Dang. Tanduk hijau, aku akan memberikan kepada murid-murid puncak baja kalian masing-masing satu. Bocah kurang ajar. Jangan-jangan kau ingin mengacaukan aliran kami. Betul. Aku akan membuat murid-muridmu mewariskan tradisi tanduk hijau yang unggul ini. Dari generasi ke generasi. Rencanamu cukup bagus. Ingin mengubah puncak bajaku menjadi puncak tanduk hijau. Kau terlalu bodoh. Masa kau kira kau bisa keluar hidup-hidup dari gua baja? Gua ini juga tidak besar. Aku tidak percaya aku tidak bisa menemukan jalan keluar. Pegang kepala sesepuh ini, secara otomatis akan terpindah keluar gua baja. Tapi beranikah kau mempercayainya? Jika belum menguasai jalan baja hingga puncaknya, hanya dengan memegang kepala sesepuh ini, akan langsung dihancurkan oleh kekuatan hukum. Pasti mati. Banyak omong, cepat bunuh aku. Kau kira aku bercanda denganmu? Matilah. Kemampuan abadi dan tak terbinasakan aktif. Silakan pilih satu barang untuk diwarisi. Ayah, si sombong itu pasti tidak akan bisa keluar. Lebih baik aku langsung bunuh istri untuk membuktikan jalanku. Sudahlah. Nasib sudah ditakdirkan. Aku memang tidak berani berharap bisa tetap hidup. Lakukan saja. Hentikan. Kamu ternyata tidak mati? Tentu saja.
Cukup. Kenapa kamu keluar dengan tangan kosong? Di mana kitab rahasia puncak kami? Kitab rahasia? Tidak ada. Tapi... Nah, ini dia. Topi hijau? Berani-beraninya kamu mempermainkanku. Topi hijau ini adalah harta karun. Orang yang paham pasti berebutan memakainya. Kalau kamu menghancurkannya, pasti akan menyesal. Hei, Tenger, jangan terburu-buru. Biarkan ayah lihat dulu. Ah, benar. Ini aura leluhur pendiri kita. Kalau memakai topi ini, pasti bisa meningkatkan pemahaman jalan tanpa amarah. Apa? Ayah, cepat berikan padaku. Wahai Tenger, kamu baru akan memasuki fase bayi. Tidak perlu harta karun seperti ini. Aduh, Lawang. Jangan rebutan dengan anakmu. Setelah urusan hari ini selesai, aku akan memberimu satu lagi. Tidak benar ini. Di dalam gua baja ini, bagaimana mungkin tidak ada kitab rahasia? Tentu saja ada. Tapi semuanya tertulis di batu prasasti, tidak bisa dibawa keluar. Tapi sekarang semuanya sudah kuhafal di otak kecilku ini. Apa saja yang tertulis di sana? Aduh, di tempat umum begini, sungguh memalukan untuk diucapkan. Kalau tidak bilang, ku bunuh kau. Sudahlah, kamu memang ingin tahu. Maka aku akan jujur dan terbuka. Malam awal musim semi itu, guru leluhur melihat istrinya dan adik seperguruannya bercumbu di tengah hutan maple. Seketika itu juga, hatinya seperti ditusuk-tusuk pisau, niat membunuh langsung berkobar. Apa? Berani-beraninya selingkuh dengan guru leluhurku. Bodoh. Saat itu guru leluhur teringat, jalan agung itu tak berperasaan, lalu ia menekan api amarah di hatinya. Diam-diam mengamati perkembangannya. Sikap seperti ini. Guru leluhur benar-benar teladan bagi kita. Guru leluhur menyaksikan percumbuan mereka. Awalnya hatinya hancur berkeping-keping, lalu menjadi mati rasa. Akhirnya ia seperti menonton kisah orang lain. Tanpa suka, tanpa duka, saat niat membunuh muncul, perasaan masih ada. Melihatnya dengan acuh tak acuh, barulah disebut sungguh tak berperasaan. Aku mengerti. Inilah jalan agung tanpa perasaan itu. Guru leluhur, abadi selamanya. Tunggu dulu. Otakku ini agak sulit mencernanya. Keponakanku yang baik, kamu harus mengesampingkan logika. Jangan terus terobsesi dan tersesat. Membunuh istri. Itu seperti ada lalat masuk ke rumah, kamu memukul mati dia. Akan ada lalat baru lagi. Sedangkan jalan tanpa perasaan adalah membuat rumahmu menjadi taman terbuka. Biarkan lalat datang dan pergi, dan kamu memandangnya dengan acuh tak acuh, bahkan ingin memberi penilaian bintang untuk penampilan lalat hari ini. Inilah jalan tanpa perasaan yang telah sempurna. Maksudmu adalah istri dibunuh masih bisa menikah lagi. Asalkan bisa menikah, maka tak akan habis dibunuh. Tak akan habis dibunuh. Aku tak akan pernah bisa disebut tak berperasaan. Diam saja ngapain? Seharusnya ada tepuk tangan di sini. Bagus sekali omongannya. Betul. Omongannya sangat bagus. Aku juga jadi paham. Bagus, pemimpin muda bijaksana. Pencapaian jalan suci sudah di depan mata. Jadi keponakan, jalan yang kau tempuh sebelumnya semuanya salah. Kau ingin menguasai jalan tanpa amarah, bukan dengan membunuh istri, tapi dengan mendorong istri, membantu istri, bahkan menciptakan kondisi agar istri bisa bersenang-senang. Lalu, kau berdiri di samping, diam-diam memperhatikan, merasakannya dengan seksama. Inilah inti dari jalan tanpa amarah. Kalau begitu, katakan. Apa yang harus kulakukan secara konkret? Jangan tanya aku, mana aku tahu. Pahami sendiri saja. Pokoknya, semua informasi dari Gua Baja sudah kusampaikan padamu. Aku juga tidak bodoh. Dari awal sampai akhir, intinya kan menyuruhku memperkuat tanduk di kepalaku, begitu kan? Aku tahu harus berbuat apa. Nah, kau jangan buru-buru dulu. Bagaimana kalau anak ini tidak jujur? Nanti kau jadi bahan tertawan di mata orang banyak. Ayah, tenang, Sa. Anakmu ini pintar.
Anak ini tidak bisa mengakaliku. Koyangka Flagland. Aduh, jalan. Kau cium dia. Hah? Apa? Ciuman, meskipun tidak sepanas bercinta di ranjang, tapi itu cukup untuk membuatku menilai. Menyaksikan pengkhianatan apakah efektif? Tidak menyangka aku secerdas ini kan? Kalau kau berbohong, aku langsung bunuh kau. Cukup, Wang Teng. Aku bukan perempuan murahan. Kau bisa bunuh aku, tapi kau tidak boleh menghina aku. Kau berani ya? Kau hanyalah anjingku. Apa yang kusuruh, kau harus lakukan. Kau cium dia. Sekarang. Kau mau apa, bocah? Kenapa merasa bersalah? Takut kebohonganmu terbongkar? Dasar bodoh, apa yang baru saja kau lakukan sama sekali tidak mencintainya. Lalu bagaimana bisa karena pengkhianatannya dan merasa marah? Masuk akal. Aku cinta istriku. Istri, maaf, aku masih mencintaimu. Bahkan untuk jalanku dalam latihan. Kau cium dia ya? Tidak mungkin. Keluarga Qin terkenal dengan kesuciannya. Tidak boleh rusak di tanganku. Aturan leluhur. Kau tidak takut menjaga nama baik, tapi tidak bisa menjaga nyawa seluruh keluargamu? Kau patuh. Cium dia sebentar saja. Cium pipinya saja sudah cukup. Apa si cantik ini jijik dengan wajahku? Kalau tidak bisa, kau ganti orang lain. Tidak. I will hanis mengingkikinmu. Memaksaku berselingkuh. Maka aku akan semakin menjadi-jadi. Lanjut, siapa yang suruh kau cium mulutnya? Hei anakku, jangan buru-buru bertindak. Cepat, segera jalankan tenaga dalam. Cepat, duduk bersila, cepat. Rasakan emosi saat ini. Cepat. Ini adalah celah paling terang. Pada jalan hatimu. Cepat. Ini harta karun, harta karun. Puncak fase ini. Kultivasiku berhasil menembus batas. Caranya berhasil. Cepat. Lanjutkan menjalankan tenaga dalam. Langsung masuki fase bayi. Cepat. Sudah habis, ayah. Hanya seperti ini saja. Hatiku sudah tenang bagai sumur tua. Berdiri. Aku mau kalian melangkah lebih jauh. Lepaskan semua pakaianmu. Langsung praktikan kultivasi ganda. Apa? Aku punya firasat. Asal kalian berbuat mesum di hadapanku, aku pasti bisa mencapai fase bayi. Kamu gila. Wang Teng. Di tempat umum seperti ini, kamu anggap aku seperti anjing liar di pinggir jalan? Seorang wanita jalang. Apa hakmu membantah perintah pemimpin muda kita? Suruh lakukan, ya lakukan. Konon Yuyan masih perawan. Mungkin hari ini akan berdarah. Kelompok binatang. Lupakan saja niatmu itu. Aku tidak akan... Jangan buru-buru. Kalau begitu, aku bunuh mereka semua. Jangan cari alasan lagi. Cepat, lakukan sekarang. Gadis ini pasti tidak mau. Aku tidak mau minta tolong orang. Ada yang sombong seperti kamu. Baiklah, aku akan berlutut memohon padamu. Kalian langsung lakukan. Tapi, kapan aku mencapai fase bayi? Kapan kalian bisa pergi? Tunggu sampai aku masuk fase bayi. Kalian berdua, pria dan wanita jalang, akan mati. Mengancam aku ya? Jika tidak ingin mati, lakukan sekarang. Baik, lakuin. Ini kamu yang memaksaku. Khianati aku sepenuhnya. Yuyan. Istriku. Bahkan di hadapanku bermesraan dengan pria lain. Anakku lihat kesempatan yang bagus.
Jangan sampai kemarahan membuatmu kehilangan akal. Terima saja nikmati perasaan saat ini. Aku tidak mau marah. Aku ingin menikmatinya. Perasaan dikhianati ini sungguh indah. Naik ke fase bayi tunggu dulu. Aku berhasil. Anak muda, akhirnya kau sadar. Selamat ya. Kalau begitu, ayo pergi kau dan ayahmu ikut ke upacara pengangkatanku sebagai pemuncak. Kita berdua duluan. Tunggu. Siapa yang izinkan kalian pergi? Yuyan. Aku belum membunuhnya. Ah, anak muda. Ini salahmu. Kalau kau marah karena istrimu selingkuh, maka jalan tanpa emosimu tidak akan berhasil. Aku tidak marah. Perempuan sudah tidak bisa mempengaruhi jalan hatiku. Tapi Sekte Iblis menganut prinsip memeras hingga tetes terakhir. Mungkin membunuh istri untuk membuktikan jalan bisa membuat jalan hatiku maju selangkah. Ah, kau ini. Sampah fase dasar. Kalau kau berani menghalangi anakku, membuktikan jalannya lagi. Akan kubunuh kau. Matilah. Kenapa tidak terima? Kalau tidak terima, tahan saja. Kalau begitu, apakah kamu tahu bahwa kamu dan ayahmu harus berlutut saat bertemu denganku? Matilah. Kemampuan abadi dan tak terbunuh telah aktif. Silakan Tuan pilih satu barang untuk diwarisi. Memang ada apa yang bisa dipilih? Di gua sialan ini tidak ada harta sama sekali. Penting, tulang belulang leluhur puncak baja adalah artefak boneka tingkat atas yang bisa melahirkan roh senjata. Aku pilih ini. Jujur saja, tadi di gua baja, leluhur puncak baja kalian sudah mengakuiku sebagai ayah angkat. Kurang ajar. Berani-beraninya kamu menghina leluhur puncak baja. Apa kamu sudah bosan hidup? Ayah, kurasa anak ini sudah gila ketakutan. Leluhur keluarga kami semasa hidupnya adalah kultivator langka di jalan iblis yang mencapai tahap tribulasi, dewa darat legendaris. Kamu bahkan tidak pantas menjadi anak angkatnya. Baik. Kamu menamparku 2 kali, ayahmu memberiku 1 telapak tangan, sekarang kalian. Segera berlutut dan minta maaf padaku. Kalau tidak, nanti aku panggil leluhur kalian. Kalian berdua akan celaka. Coba panggil, kalau tidak bisa, aku akan menyobek mulut anjingmu. Anak angkat. Keluarlah. Hormat pada ayah angkat. Ngintimidasi siapa? Menurutku ini kerangka yang kau gali dari kuburan keluargamu sendiri, kan? Kurang ajar. Aura ini tidak salah. Puncak jalan tanpa perasaan. Kerangka ini adalah pendiri aliran kita. Tapi kenapa pendiri aliran mau mengakui sampah sebagai ayah angkat? Kau dengar cara keturunanmu memakiku? Aku sangat marah sekarang. Sangat mungkin nanti aku masukkan kau ke dalam lubang jamban. Jangan ayah angkat. Pendiri aliran. Murid cicitmu sudah terjebak di tahap Yuanying selama 3.000 tahun. Bolehkah murid cicit bertanya, bagaimana cara untuk menembus kendala ini? Jangan tanya aku. Hal yang paling kusesali adalah meninggalkan garis keturunan sampah seperti kalian. Hanya menambah masalah saja. Ini, kau, pendiri aliran. Maksud Anda, karena meninggalkan kami, Anda baru tidak bisa menjadi dewa dan naik ke langit? Aku mengerti. Harus menjadi orang tanpa perasaan. Harus memutuskan garis keturunan. Kemampuan pemahamanmu lebih mengerikan dari anakmu. Ayah, apa yang kau lakukan ini? Aku harus memutuskan garis keturunan. Aku harus mencapai jalan tanpa perasaan. Aduh. Tapi kau sudah mengebiri dirimu sendiri, jalan tanpa perasaan juga belum teratasi. Iya ya. Kau belum mati. Ayah, berarti aku tidak mungkin memutuskan garis keturunan. Aku belum mau mati.
Ikatan darah bagaikan belenggu. Hari ini semuanya hancur berantakan. Barulah aku menemukan jati diriku yang sebenarnya. Cepat pergi, kalau jalannya sudah sempurna nanti dia pasti akan membunuh kita. Tenang saja. Dia tidak akan membunuhku. Bahkan dia akan berlutut dan memohon padaku. Tahu kenapa leluhurmu? Mau jadi anak angkatku? Karena selama ini kalian semua salah jalan dalam latihan. Hanya aku yang tahu jalan yang benar untuk jalan tanpa amarah. Aku, Puncak Baja mulai hari ini akan mengikuti petunjuk leluhur siang. Kamar tidurku. Kasurnya sudah aku hangatkan. Mimpi Dua apa cewek siang-siang? cantik, ayo naik ke sini semua. Mau kami berdua temani tidur? Kamu sanggup bayar? Tentu saja aku sanggup. Aku ini ketua Puncak Hehuan. Ha! Jujur saja, Puncak Hehuan bukan cuma miskin tapi juga punya utang ke rumah harta sebesar 1 miliar poin kontribusi. Termasuk rencanamu untuk mengadakan upacara penggantian ketua. Lupakan saja dari sekarang. Apa? Apa? Kok Puncak Hehuan bisa semiskin ini? Sebelum ketua sebelumnya menghilang, atas nama Puncak Hehuan, dia meminjam poin kontribusi dalam jumlah besar. Rumah harta sudah mulai menagih utang. Pil untuk murid luar bulan ini sudah dihentikan. Ngomong-ngomong, kamu ingatkan aku. Kalau tidak ada uang ya rampok saja rumah harta. Kamu gila. Merampok rumah harta itu hukuman mati. Lagi pula, tidak ada yang pernah berhasil merampoknya. Tempat itu dijaga oleh pasukan terkuat dari gerbang iblis. Kebetulan, aku justru tidak takut mati. Ayo, ikut suamimu merampok rumah harta. Tuan Pemuncak, tenang dulu. Kalau ada apa-apa, kami berdua tidak bisa membantumu. Aku memanggil kalian berdua bukan untuk jadi pengawal, tapi untuk bantu angkat barang. Soalnya harta karunnya banyak sekali. Aku sendiri bakal butuh waktu lama banget buat memindahkannya. Baiklah, meskipun kamu nekat mau merampok, kamu tidak bisa asal merampok begitu saja. Setidaknya kita harus merencanakannya matang-matang. Cari cara yang bagus. Tenang saja. Rencananya sudah ada dari dulu. Suamimu sudah mencobanya berkali-kali padamu. Tidak pernah gagal. Wah. Sudahlah. Sepertinya dia benar-benar yakin. Biarkan dia mulai saja. Langkahnya penuh keyakinan, ekspresinya tenang. Aku punya firasat, rencananya pasti akan membuat kita takjub. Lihat apa sih? Aku mau merampok. Ini terlalu gegabah. Bodoh sekali kau, sekarang kita mati. Apa salahnya aku merampokmu? Keluarkan barang paling berharga di tempat ini, semuanya, biar kulihat. Badan tua renta ini, kalau keluarkan harta pun, tidak akan berharga. Si tua bangka, aku sedang merampokmu dengan serius. Jangan main-main denganku. Baiklah, kepala Puncak Hehuan akan kuberikan yang serius. Ini kunci berangkas. Harta di rumah harta semua ada di berangkas. Langsung merampok sebuah berangkas. Hahaha. Kaya raya. Ayo. Lakukan. Begitu aku mati, aku akan langsung bawa kuncinya. Aku tidak akan membunuhmu. Kau menyentuh kuncinya, berarti menantang wibawa rumah harta. Wibawa yang sesungguhnya, bukan karena hartanya tersembunyi dalam, tapi karena harta itu diletakkan di sana, tanpa penjaga, tanpa pintu, tapi kau pun tidak berani mengambilnya. Sekte Dewa Maut, 9 puncak, 13 pavilion. Selama 108.000 tahun, belum ada yang berani mengincar rumah harta. Hei, kau benar-benar sok jagoan ya. Hari ini, apapun itu, 9 puncak 13 pavilion, bahkan jika ketua sekte datang sendiri, aku tetap akan merampok. Ayo, kakak ajak kalian cari harta. Pintu berangkas ini, kok tidak ada penjaga sama sekali? Tidak ada kuncinya. Dewa Darat pun tak bisa tembus barrier ini. Tentu saja tidak perlu penjaga. Aku merasa aneh di sini. Seperti ada yang mengawasi kita. Omong kosong. Aku kan di sini mengawasimu. Kau ini hanya menakuti diri sendiri. Belum pernah mencuri, jadi merasa bersalah.
Puncak Hehuan ini, masih banyak wanita menungguku untuk menghidupi mereka. Merampok berangkas, tidak seharusnya merasa bersalah. Kita harus merasa bersemangat. Harus merasa gembira untuk hari-hari di mana uang takkan habis di masa depan. Hahaha. Ini tidak mungkin. Kok nggak ada satupun harta karun di sini ya? Kalian nggak merasa apa-apa? Tanahnya kayak naik turun gitu. Ini tanah kan bukan makhluk hidup, masa bisa naik turun? Jangan-jangan aku dikibulin sama Genta? Nggak mungkin lah, dia nggak mungkin tahu. Aku punya kemampuan buat ngulang dari awal setelah mati. Ngapain dia kibulin aku? Ayah. Kita temui Genta buat minta pertanggungjawaban. Aduh. Wah, ini... Kok tanahnya malah muncratin darah? Ini tanahnya kayak isinya pembuluh darah semua. Ini makhluk hidup. Itu juga raksasa. Seluruh rumah harta ini kayak jantung yang berdetak. Rumah harta juga, beberapa puncak gunung juga, semuanya organ monster ini. Kita selama ini tinggal di dalam tubuh monster. Sial, jantungnya sudah merasakan keberadaan kita. Kalian cepat lari. Cepat pergi. Bocah nakal, cepat keluar. Tenang saja, aku tidak akan mati. Aku harus mempelajarinya dengan baik. Apa yang sebenarnya terjadi dengan dunia ini? Haha. Menarik. Seluruh gerbang iblis ternyata berada di dalam tubuh monster. Ini bagiku bukanlah sebuah kesempatan yang buruk. Pelita ajaib pasti berada di atas dunia ini. Tidak tahu kalau aku mati. Langsung memilih seluruh gerbang iblis. Apa efeknya? Ayo, bunuh aku. Kemampuan abadi dan tak terbunuh aktif. Silakan Tuan pilih satu barang untuk diwarisi. Aku memilih seluruh iblis. Inilah kamu. Dasar dari keabadian dan ketak terbunuhanmu. Siapa kamu? Kenapa kamu bisa bergerak? Aku adalah pemimpin Sekte Dewa Maut. Bunga pemimpin Sekte Dewa Maut, Bunga. Akhir musim ini,